menyempatkan diri hadir pada acara pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai acara ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Pusat Riset Hukum, Bu Leli Nurhidayah, yang sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Leli, dipersilakan. Sepertinya Bu Laili ada kendala ya. Aduh, tadi maaf kelempar. Sekarang apa ya? Ya, silakan Bu Leli untuk memberikan kata sambutannya. Oh, aku ya. Aduh, Ya. tadi aku internetnya jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Anissa. Jam berapa di sana? Jam 3 pagi, ya? Mbak. Jam 3 pagi ya, 3:10. Iya, terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi acara guest lecture kali ini. Ya, ini bulan Desember ya. Mungkin aku nggak tahu pada kemana ini. Udah mau pada cuti kayaknya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu guest lecture dari Utrecht ya, Mbak Yunus Utrecht. Aku dan Mbak Ica sudah bekerja sama sih dalam beberapa tulisan, terus juga book chapter ya yang nanti akan launching sebentar lagi ya Mbak ya, nggak tahu tahun depan ya kayaknya. Iya, Januari atau Februari, insya Allah. Itu tentang environmental governance Indonesia. Jadi itu berisi tulisan-tulisan dari teman-teman juga sih di BRIN, di LIPI dulu, LIPI ya sebelum BRIN, tentang hasil-hasil riset penelitiannya dalam lingkungan hidup. Jadi mungkin kedepannya kita bisa bikin lagi Mbak chapter atau apa gitu yang ya project yang lain. Atau mungkin kita sekarang ada rumah program riset pendanaan dari PSH dan itu dananya cuma mungkin kecil ya 150 juta, mungkin kita bisa bekerja sama untuk riset-riset dalam apa namanya environmental governance gitu di Indonesia. Jadi sebelum launching nanti environmental governance mungkin tahun depan, kita akan mendengarkan dulu sebetulnya dari lead editornya sendiri Mbak Anissa, bagaimana sih environmental governance di Indonesia sekilas, dan beliau juga mungkin sudah banyak berkecimpung ya dalam internasional seperti Earth System Governance dan sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana sih environmental governance di Indonesia. Jadi mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Leli atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu, guest lecture ini sebenarnya adalah diskusi pertemuan ilmiah yang kami lakukan secara berkala bersama dengan akademis dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti untuk menunjang
penelitian dalam kegiatan penelitian maupun publikasi hasil penelitian. Dan untuk guest lecture seri ke-6 ini kita akan membahas mengenai environmental governance Indonesia yang akan meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti nantinya di bidang khususnya untuk terkait norma dan kebijakan serta regulasi di bidang tata kelola lingkungan. Dan pada kesempatan ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita Bu Anissa Triyanti dari Utrecht University. Namun sebelum beliau memaparkan materinya, perkenankan saya untuk membacakan sedikit CV dari beliau. Dr. Anissa Triyanti ini adalah asisten profesor tata kelola risiko bencana dan iklim untuk keberlanjutan di Environmental Governance Group, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universitas Utrecht, Belanda. Bu Anissa ini memperoleh gelar PhD dari program Governance and Inclusive Development di Universitas Amsterdam pada tahun 2019 dengan topik tata kelola pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem di Indonesia dan India. Kemudian sejak tahun 2014, Bu Anissa juga telah menjadi advokat pemuda global dengan pengalaman di bidang kepemudaan, masyarakat sipil, dan keterlibatan ilmuwan muda sebagai perwakilan kelompok pemangku kepentingan di tingkat antar pemerintah. Dan Bu Anissa ini adalah lead editor dari buku Environmental Governance in Indonesia yang akan terbit nanti pada awal tahun 2023. Dan tidak perlu berlama-lama, mungkin kita akan mendengarkan selanjutnya pemaparan dari Bu Anissa. Namun saya mengingatkan bahwa setelah pemaparan ini akan ada sesi diskusi dengan para peserta, dan para peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau dapat pengetikannya di kolom chat atau bertanya langsung nanti. Dan saya juga mengingatkan kepada peserta untuk dapat mengisi kolom absen di kolom chat. Selanjutnya pemaparan oleh Bu Anissa. Kepada Bu Anissa saya persilakan untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Terima kasih sebelumnya Mbak Josephine ya. Salam kenal. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar, Bu. Ya. Oke, baik. Dan slide saya juga sudah terpapar ya di screen ya. Sudah bisa dilihat slide pertama? Sudah bisa. Ya. Konfirmasi saja sebelum mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triyanti. Tadi sudah dibacakan biografinya singkat oleh Mbak Josephine. Senang sekali bisa berada di sini, diundang untuk memberikan guest lecture ya dengan teman-teman BRIN di Pusat Hukum. Sebenarnya saya ingin supaya sesi ini tidak terlalu formal ya. Jadi mungkin judul guest lecture itu sendiri sebenarnya agak terlalu formal buat saya. Karena sebenarnya mungkin bisa kita adopsi sedikit formatnya untuk menjadi format diskusi seperti itu. Dan karena juga waktunya sangat singkat, mungkin nanti di sela-sela presentasi saya ada yang ingin mengungkapkan sesuatu, bertanya, atau memberikan input, silahkan. Jadi mungkin bisa kita buat lebih interaktif seperti itu. Dan sebelum saya mulai, sebagai disclaimer, Bapak Ibu, saya tidak ada background di hukum. Jadi background saya sebenarnya human geography ya, geografi manusia, kemudian lebih ke arah manajemen, khususnya di bidang pesisir dan kelautan, dan juga daerah aliran sungai. Kemudian sekarang saya berkecimpung di bidang environmental governance atau tata kelola pemerintahan lingkungan hidup. Yang mau saya bicarakan di sesi yang singkat ini adalah mungkin sedikit revisit ya untuk mengetahui definisi dari tata kelola pemerintahan lingkungan, kemudian juga kenapa kira-kira tata kelola pemerintahan lingkungan itu sangat penting di konteks Indonesia. Mungkin yang juga menjadi interest dari kolega dari Bapak Ibu sekalian
itu juga tentang prinsip-prinsip norma, juga instrumen karena berkaitan dengan wilayah hukum juga, yang kira-kira akan meningkatkan efektivitas dari tata kelola pemerintahan lingkungan hidup di Indonesia. Mungkin juga ada beberapa nanti paparan tentang kasus atau topik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kira-kira apa tantangan dan juga kesempatan untuk tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Indonesia. Juga kita tutup dengan beberapa refleksi dan juga kira-kira apa yang bisa kita lakukan di masa mendatang. Tadi Mbak Laili sudah memberikan kisi-kisi bahwa ada resources yang mungkin bisa kita gunakan untuk sama-sama melakukan penelitian. Saya kira bagus untuk meningkatkan kerjasama ya dengan Bapak Ibu. Saya juga sebagai diaspora ya dari Indonesia, karena dulu saya juga kerja selama hampir 5-6 tahun di Universitas Gadjah Mada sebagai pengajar dan juga peneliti. Jadi penting bagi saya untuk selalu berkontribusi di Indonesia seperti itu. Kemudian juga sedikit sneak peek ya judulnya. Jadi karena memang belum publish, tapi sudah in press gitu ya, sedang difinalisasi. Saya ingin sedikit highlight tentang buku yang akan kami launching bulan Januari atau insya Allah Februari yang berjudul Environmental Governance in Indonesia. Ini akan dipublish insya Allah oleh Springer. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk tata kelola pemerintahan Indonesia ini beberapa definisi yang sering kali digunakan oleh scholars. Jadi Lemos dan Agrawal misalnya di tahun 2006 itu mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan lingkungan adalah sebuah set dari proses-proses regulasi, mekanisme, mohon maaf ini nanti saya agak mix Indonesian English, dan juga organisasi di mana aktor-aktor yang sifatnya politik itu politis memberikan dampak terhadap aksi-aksi dan juga outcomes dari kebijakan mengenai lingkungan hidup seperti itu. Kemudian juga ada definisi lainnya yang melihat bahwa tata kelola pemerintahan lingkungan itu bisa dilihat secara luas sebagai solusi yang sifatnya institusional untuk mengatasi konflik tentang tata kelola pemerintahan lingkungan dan juga sumber daya seperti itu. Nah, ini ada salah satu teori yang saya juga gunakan pribadi untuk disertasi saya yang sangat relevan saya pikir untuk tata kelola pemerintahan ya, karena ya teorinya bernama interactive governance. Jadi saya gunakan ini untuk melihat hubungan antara sistem ekologi dan juga sistem sosial. Jadi di sini ada SG, GI, GS, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Governance system, governing interaction, dan juga system to be governed gitu ya. Jadi apa sih yang kita kelola itu adalah sistem natural, sistem alam, dan juga sistem sosial dan interaksi antara alam dan sosial dengan beberapa feature ya dari interaksi itu sendiri. Jadi itu beragam, juga sangat kompleks, sangat dinamik, dan biasanya tidak hanya berkaitan dengan satu skala, tetapi juga istilahnya transboundary seperti itu. Kemudian untuk governing system itu sendiri bisa dilihat di sini meliputi aktor-aktor yang baik bisa dilihat dari pemerintahan, aktor pemerintahan, kemudian juga society dan juga market atau private sector. Dan yang paling relevan di diskusi ini dengan grup Bapak Ibu adalah atribut dari interactive governance itu sendiri seperti instrumen. Nah, dari instrumen ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa instrumen di sini. Jadi ada regulatory instrument, tapi juga ada financial instrument dan juga human. Jadi seperti capacity building skills. Dan juga yang paling penting adalah aksi. Jadi apa yang kira-kira akan dihasilkan dari sebuah mekanisme tata kelola pemerintahan seperti itu.
Juga mungkin penting di sini konteks arrangement of modes. Jadi model-model governance system seperti yang bisa kita lihat di Indonesia mungkin karena era desentralisasi, jadi tidak purely atau murni hierarchical, tapi juga kolaborasi dan juga self-governance. Jadi bagaimana masyarakat, civil society seperti itu punya resources dan juga punya andil untuk mengelola lingkungan. Mungkin secara singkat itu beberapa konsep yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat gitu dan tertarik melihat. Sebagai disclaimer, kami di Utrecht University juga sedang berusaha saya juga pribadi berusaha untuk mencari teori-teori yang memang sifatnya diproduksi oleh ahli-ahli lokal seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang Indonesia ya. Semua konsep yang saya bicarakan di slide ini berasal dari umumnya dari Western society seperti itu. Jadi ini juga tantangan bagi peneliti kita, bagaimana kira-kira kita bisa menggunakan pengetahuan lokal untuk meningkatkan referensi scholarship di skala internasional. Mungkin tadi Mbak Laili juga cerita soal Earth System Governance. Jadi kebetulan saya juga merupakan founder dari salah satu working group yang baru saya dirikan bersama dengan salah satu profesor di Hong Kong University of Education di tahun 2020 kalau nggak salah. Nama working groupnya Earth System Governance Asia Pacific. Mungkin sedikit penjelasan mengenai konsep atau grup Earth System Governance ini. Jadi ini adalah salah satu kritik dari konsep environmental governance yang sifatnya agak sempit. Jadi melihat environment itu dari skala lokal seperti itu mungkin. Padahal penting juga melihat skala Earth System seperti itu. Jadi bagaimana menghubungkan global to regional to local environmental aspek yang dilihat adalah aspek perubahan ya, environmental change, dan merubah istilahnya fokus tata kelola pemerintahan tidak hanya untuk memanage masalah-masalah lingkungan, tetapi juga mengarah kepada isu-isu transformasi. Jadi bagaimana melihat perubahan societal behavior, political behavior untuk menghindari tipping points. Jadi kalau kita lihat tipping points itu bisa dilihat dari sisi climate, tapi bisa juga dilihat dari earth system, antroposin, konsep antroposin misalnya. Jadi ini adalah era di mana manusia itu sangat dominan untuk merubah lingkungan ya, dari skala Earth System itu sendiri. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tertarik bisa membaca paper Burch et al. Ini yang tahun 2018 di mana New Science Plan dari Earth System Governance itu dipaparkan seperti itu. Jadi ada beberapa konteks, beberapa lens, research lens. Saya pribadi sangat tertarik dengan research lens justice and allocation dan juga hubungannya dengan inequality dan transformation. Dan dengan ESG Asia Pasifik ini sebenarnya kita ingin mendorong peneliti-peneliti yang memang berdomisili dan bekerja di Asia Pasifik untuk memberikan input bagaimana kira-kira bisa mengembangkan konsep ini dari sisi national and regional scale seperti itu. Nah, kenapa sih penting ya? Mungkin Bapak Ibu sudah sangat expert di bidang ini, jadi saya mungkin bisa sedikit scanning ya seperti itu. Jadi saya tadi bilang tentang antroposin, kita itu menghadapi era kompleks environmental and social justice problems gitu. Jadi semua masalah lingkungan yang sifatnya sistemis, yang tidak hanya efeknya itu kepada lingkungan hidup, tetapi juga pada manusia, pada pembangunan berkelanjutan. Kita lihat isu-isu sosial, isu-isu keadilan itu juga sangat penting untuk di highlight seperti itu. Sementara Indonesia memiliki resources yang cukup besar ya, kita sebagai negara kepulauan, kemudian juga yang punya banyak sumber daya dari bermacam-macam berbagai ekosistem,
dan juga interaksinya dengan masyarakat dan budaya seperti itu. Di sisi lain kita juga punya komitmen untuk istilahnya berkomitmen untuk memenuhi standar-standar dan juga framework di tingkat global seperti itu, seperti misalnya Sustainable Development Goals, Paris Agreement tentang climate, dan juga Sendai Framework tentang kebencanaan, dan juga Global Biodiversity Framework, dan interaksi antara berbagai framework ini. Jadi tugasnya cukup berat ketika kita lihat tentang distribusi responsibility gitu ya. Jadi bukan hanya terhadap skala nasional di negara kita sendiri yang sangat penting tentunya, tetapi juga balik lagi ke konsep mungkin Earth System Governance, jadi melihat ini sebagai tanggung jawab bersama semua negara di tingkat global seperti itu. Dan juga ya challenges seperti yang tadi saya juga sudah sebutkan tentang perubahan mode tata kelola pemerintahan di Indonesia yang tadinya centralized, kemudian menjadi decentralized, kemudian sekarang juga banyak isu-isu diskusi tentang re-decentralization ya, bagaimana melihat desentralisasi itu sendiri dari sisi yang lain gitu. Jadi mode-mode ini sebenarnya sangat teoritis menurut saya, karena di lapangan sebenarnya semua connected, interconnected, interchangeable, interacted gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengkotakkan, oh kita sekarang desentralisasi. Tapi untuk tata kelola pemerintahan itu tingkatnya berbeda-beda sesuai dengan konteks gitu. Jadi tidak bisa digeneralisasi lah intinya. Kemudian juga isu-isu mengenai power, politik adverse impact gitu, dari bagaimana aktor-aktor pemerintahan itu mengexercise kekuatan politiknya gitu untuk influence human and nature relation seperti itu. Nah, untuk standar tata kelola lingkungan yang baik itu mungkin yang paling banyak kita gunakan itu lagi-lagi selalu good governance gitu ya, dari mungkin yang saya ambil ini major reference dari UNESCO seperti itu. Jadi beberapa prinsip seperti transparency, accountability, rules of law, responsiveness, equitable and inclusiveness, consensus oriented. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengaplikasikannya ke setiap aspek dari good governance itu sendiri. Itu perlu dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan dan fit for purpose ya. Tentunya prinsip-prinsip ini sangat baik, tapi adjustment atau kecocokan dengan Indonesia, konteks Indonesia itu perlu dilihat seperti itu. Juga ada salah satu teori yang saya juga sering pakai dari public administration, itu tentang logic of appropriateness dan logic of consequences. Jadi bisa dilihat di sini prinsip awalnya untuk tata kelola itu seperti apa. Apakah mengikuti logic of consequences? Ini kayaknya kebalik nih. Oh ya, jadi yang nomor 2 ini logic of consequences, yang nomor 3 itu logic of appropriateness seperti itu. Untuk consequences itu lebih intinya lebih berdasarkan rasional seperti itu. Jadi apa kira-kira interest-nya, apa goal-nya, kemudian apa pilihan kebijakannya, dan kemudian apa outcomes yang ingin diperoleh. Tapi kalau kita bicara tentang logic of appropriateness, itu lebih ke arah melihat di sisi dari identitas, apakah kita melihat sebuah kebijakan itu norma-norma apa yang kita gunakan, kemudian melihat pilihan dan juga outcome, dan bagaimana kita mereposisi intinya identitas kita dari outcome tersebut. Seperti itu. Saya pikir kalau kita kaitkan dengan norma-norma di Indonesia, logic of appropriateness ini sebenarnya lebih cocok seperti itu, karena kita bisa gunakan norma-norma social justice, juga sosial budaya, dan juga keagamaan yang sangat-sangat erat di budaya Indonesia seperti itu. Nah, beberapa kasus atau topic in point ya, saya melihat ini juga sebagai sebuah cara untuk melihat apa sih kira-kira emerging challenges gitu ya untuk
masalah lingkungan hidup, karena memang sangat luas, sangat besar, sangat banyak gitu masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Juga kita bicara tentang multinational corporation, kalau kita bicara tentang violation of environmental rights dan sebagainya. Jadi mungkin tidak bisa saya bicarakan semua satu persatu selama 20 menit, tapi ada beberapa istilahnya milestone yang saya pikir sangat penting untuk dibicarakan, seperti misalnya Omnibus Law dan juga impact-nya terhadap lingkungan, bagaimana kemudian prosedur-prosedur untuk mendapatkan perizinan ini disimplifikasi, dan juga ada kaitannya dengan impact analisis mengenai dampak lingkungan, partisipasi masyarakat, peneliti, dan juga civil society di dalamnya. Kekuatan atau power yang bisa diberikan ke aktor di luar government itu sendiri menjadi lebih sempit gitu. Saya sebenarnya ingin diskusi lebih banyak lagi dengan teman-teman Bapak Ibu semua, karena saya pikir Bapak Ibu lebih kompeten untuk berbicara soal ini gitu. Jadi mungkin di diskusi ada tanggapan, saya ingin belajar dari Bapak Ibu. Kemudian juga tentunya masalah perubahan iklim ya, dan juga kalau topik saya sendiri, saya sangat interest terhadap kebencanaan. Jadi saya pikir kemarin COP terakhir yang sangat ricuh dalam artian banyak perkembangan baru yang belum terjadi di COP-COP selanjutnya, seperti misalnya adopsi loss and damage seperti itu. Dan kira-kira apa sih peran Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang punya interest gitu untuk itu. Jadi saya mungkin mengikuti dari jauh ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang juga sebagai delegasi atau dekat dengan delegasi bisa mungkin memberikan komentar dan juga inputnya. Jadi ya untuk istilahnya menyeimbangkan tanggung jawab terhadap isu-isu global dan komitmen global itu untuk mencapai climate justice, itu seperti apa peran Indonesia itu sendiri. Kita melihat diskusi banyak soal development face justice dan juga fulfillment of social prosperity gitu ya. Mungkin isu-isu ini yang saya pikir sangat menarik untuk dieksplor lebih lanjut, dan kira-kira apa kontribusi dari ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu hukum untuk meningkatkan usability of science gitu untuk masalah ini. Saya tertarik sebenarnya untuk explore lebih lanjut. Kemudian beberapa isu saya pikir either tentang AMDAL atau tentang tata kelola pemerintahan lingkungan yang lain, misalnya masalah mining, masalah agriculture. Saya pikir banyak kembali ke perbincangan tentang sentralisasi dan desentralisasi itu sendiri ya. Jadi melihat kira-kira apa sih efektivitas, bagaimana cara yang atau mode yang lebih efektif untuk mengelola tata kelola pemerintahan di Indonesia. Apakah kombinasi atau hybrid governance seperti yang salah satu paper yang saya ikut menjadi co-author, Mbak Laili itu menjadi lead author-nya ya, tentang erosi dan juga sea level rise di Indonesia. Itu juga masalah sentralisasi dan desentralisasi terangkat. Ya, kasus yang lain saya pikir juga sangat terkait atau relevan dengan fokus Bapak Ibu ini tentang regulatory mechanism, instruments, tapi juga dalam kaitannya dengan isu-isu fragmentasi atau disharmoni itu. Jadi saya kemarin pada saat menyusun slide ini melihat betapa banyaknya regulasi yang kita punya di Indonesia, ada berbagai level dari mulai nasional sampai tingkat provinsi dan lokal gitu ya. Tapi belum efektif gitu. Saya melihat itu belum efektif, dan selalu isu yang diangkat ketika saya baca paper atau publikasi soal regulatory instruments di Indonesia itu tentang fragmentasi gitu dan juga disharmoni. Jadi sebaiknya kita harus apa gitu. Itu juga mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak Ibu. Jadi ini bukan guest lecture sebenarnya, tapi diskusi dua arah seperti itu. Isu lain itu juga tentang partisipasi dan juga inclusiveness ya. Bagaimana kira-kira kita
memposisikan pengetahuan tidak hanya dari sains tapi juga dari masyarakat. Jadi tacit lay knowledge, mengintegrasi juga pengetahuan lokal, pengetahuan dari adat atau masyarakat indigenous itu sendiri ya, untuk bisa meningkatkan efektivitas dari tata kelola pemerintahan lingkungan, karena banyak isu-isu yang memang terkait dengan mereka gitu ya. Jadi it's also their rights to say something about it, dan juga menginfluence dari policy making itu sendiri. Dan terakhir mungkin ya, sekarang zamannya inovasi ya, jadi banyak sekali proyek-proyek baru di Indonesia yang mungkin mengedepankan lingkungan, misalnya tentang solar, tentang energi terbarukan, tentang smart city dan sebagainya, ya, dan proyek lainnya seperti itu. Mungkin juga isu IKN. Saya pikir perlu eksplorasi lebih lanjut gitu. Jadi apa kira-kira posisinya di tata kelola pemerintahan lingkungan, environmental governance itu sendiri? Bagaimana kira-kira kita bisa istilahnya menjaga, saya lihat ada yang raise hand dari Pak Rohmandar, mungkin bisa di-share tanggapannya sebelum saya lanjut. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang Pak, silakan Pak. Oh iya, saya dari Bandung Bu, Jawa Barat Bu. Ya Pak. Oh iya, mengenai tata kelola lingkungan ini, saya kira memang isunya kan udah isu global tentang perubahan iklim gitu ya. Tetapi bagaimana selama ini kan di Indonesia belum ada sinergisitas antara kearifan lokal, terus kebijakan nasional sama kebijakan regional kali gitu ya. Dan mungkin lebih luasnya global tadi. Nah, artinya kearifan lokal ini biasanya di Indonesia gitu ya. Yang saya lihat, saya termasuk aktivis di masyarakat peduli Citarum, yang mungkin dulu pernah dikatakan yang namanya sungai Cipiteng terbesar di dunia itu oleh para aktivis lingkungan gitu ya. Ya sekarang mungkin juga mungkin tidak terlalu menjadi Cipiteng itu, sudah sedikit berkurang begitu ya. Tetapi hal ini kan berkaitan dengan beberapa kebijakan sosial, kebijakan pemukiman, kebijakan industri gitu ya. Dan mungkin itu salah satu faktor penyebab yang menjadi buruknya lingkungan di Indonesia gitu ya. Dan mungkin sangat buruk dan memang selama ini nggak ada, ya mungkin ada yayasan Kehati gitu ya dari Pak Emil Salim, saya kira itu ya positif lah di kalangan aktivis lingkungan gitu. Tetapi kebijakan selama ini kan ada dua pilihan lingkungan kita itu pilihan rusak, masyarakat sejahtera gitu kan gitu. Tapi ada juga pilihan yang lain, seolah kebijakan kita itu lingkungan baik tetapi ya tetap miskin masyarakatnya, itu jadi persoalan. Karena tarik menarik antara ekonomi dengan lingkungan itu sangat kuat sekali di Indonesia begitu ya. Tetapi ini kan belum ada solusi-solusi yang kalau istilah triggernya kan belum jelas gitu. Tata kelola ini, saya kira berdasarkan teori, saya kira teori lokal itu lebih baik gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Karena saya melihat pernah juga datang ke Kampung Naga, Tasik gitu ya. Terus ada yang namanya Kampung Baduy gitu. Ya itu lingkungannya kan bagus itu. Bahkan kearifan lokalnya bagus itu. Ya kalau kita belajar ke beberapa negara maju, selama ini kan lingkungannya rusak juga. Dan termasuk di Belanda lah rusak itu lingkungannya, termasuk di beberapa negara maju juga banyak yang rusak, termasuk Amerika juga kan gitu. Ya saya kira Nusantara mungkin lebih baik, sekalipun mungkin kalau berbicara hukum lingkungan gitu ya, kita kan sudah meratifikasi juga masalah undang-undang lingkungan gitu ya, tentang lingkungan, walaupun mungkin belum sudah dikolaborasi dengan yang namanya undang-undang Cipta Kerja itu. Tetapi yang pada faktanya di lapangan dalam yang saya terbaru, saya ngamati beberapa dunia pendidikan saja yang memahami lingkungan dalam tata kelola proyeknya itu buruk juga faktanya. Ya apalagi yang nggak paham lingkungan gitu secara hukum gitu ya. Ya dunia pendidikan yang notabene melek hukum lingkungan itu, melek education itu, melek teori dan inovasi di situ. Faktanya dalam implementasi pembangunannya saja
faktanya juga buruk dalam pengelolaan lingkungan. Di situ tidak menghargai masyarakat lokal, tidak menghargai sistem yang namanya beberapa hal yang seharusnya dilakukan terhadap masyarakat lokal gitu. Dan memang masyarakat selalu dirugikan dalam sebuah struktur hukum kebijakan yang sudah berkaitan dengan ekonomi. Nah, apalagi ekonominya sudah oligarki dan sejenisnya. Itu ciri-ciri tolak pangkal yang ada di Indonesia. Dan itu saya kira nggak susah untuk mengurai benang kusutnya gitu, karena memang di situ sudah kerakusan ekonomi, sudah kerakusan hal-hal yang berkaitan dengan kerakusan di situ. Ya agak repot. Nah, barangkali itu saja barangkali Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohmandar. Itu sebenarnya komentar di Bapak, input dari Bapak ini memang mensubstansialisasi apa yang saya bicarakan di sini. Saya pikir saya setuju sekali dengan yang Pak Rohmandar bilang. Itu jadi penting untuk kira-kira melihat konteks Indonesia gitu. Kira-kira dengan kita yang punya banyak nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal itu sendiri. Saya pikir masalahnya lebih ke arah channeling gitu Pak Rohmandar. Jadi bagaimana kira-kira masyarakat lokal itu punya kapasitas yang membuat mereka empowered gitu untuk influence policy making gitu ya, untuk membuat kebijakan. Dan untuk masalah komentar Bapak tentang teori itu saya juga sepakat yang tadi saya bilang di awal ya. Jadi kita itu apalagi scholar ya. Saya sendiri gitu ya, terlalu fokus melihat teori-teori di tingkat internasional, western base gitu ya. Tapi sulit sekali mencari dokumentasi penelitian yang memang epistemologi gitu dari sumber pengetahuan lokal gitu. Ketika saya lihat penulis-penulis Indonesia gitu, mencari teori-teori dari penulis Indonesia, itu kembali ke merefer atau mengkaitkan ke teori-teori lokal, teori western seperti itu. Jadi ini challenge menurut saya. Dan untuk benang kusut ini sendiri Pak, jadi pengetahuan kita soal interaksi masyarakat dengan lingkungan itu karena diversity ya, karena beragam beragam perspektif. Karena ya kita sangat kaya soal sosial budaya itu masih minim sekali gitu ya. Kita lihat pengetahuan di Indonesia yang mungkin lebih maju adalah dari sisi natural science gitu ya. Untuk peran dari ilmu sosial, humanities gitu ya, saya pikir sangat kurang gitu. Mungkin Bapak Ibu dari BRIN bisa mengkonfirmasi yang saya bicarakan sekarang gitu. Jadi pengetahuan kita secara sistem sosial, ekonomi, politik, dan juga environment itu sangat-sangat kurang. Jadi untuk mengurai benang kusut kalau kita tidak punya pengetahuan itu dan tidak didokumentasikan itu sangat-sangat sulit juga. Ya mungkin dari saya itu dulu Pak. Saya lanjut dulu ke presentasi ke slide selanjutnya. Ini tidak banyak, jadi mungkin nanti kita bisa langsung ke diskusi gitu ya. Jadi reflection and ways forward. Jadi kira-kira dari masalah-masalah ini apa sih yang bisa kita tarik gitu ya. Jadi menurut saya banyak mungkin opportunity-nya, tapi saya lihat dua ini menjadi salah satu yang krusial gitu. Saya tadi barusan bicara soal kapasitas ilmu pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan kita itu juga sangat penting. Itu mungkin 0 ya, nomor 0 gitu ya. Kemudian yang mungkin penting untuk dilakukan itu apalagi aktor-aktor pemerintahan ya, yang punya andil sangat besar untuk membuat kebijakan di tata kelola lingkungan ini. Jadi apa sih kira-kira norma-norma yang kita ambil atau norma-norma yang kita pilih gitu? Sudah adakah norma-norma ini? Maksudnya kita punya banyak norma di Indonesia ya. Misalnya norma-norma keberagaman, Pancasila, seperti itu. Tapi terkadang tidak eksplisit gitu. Apa sih pilihan norma kita kalau kita bicara tentang tata kelola lingkungan itu? Belum lagi noises dari luar ya, dari global framework seperti itu. Jadi kita di-push untuk bicara soal pembangunan berkelanjutan, di-push untuk bicara soal
Paris Agreement dan segala macam. Sementara di negara kita sendiri masih banyak challenges yang belum bisa teratasi gitu ya. Apakah kita bicara soal social justice dan apakah sudah benar-benar diintegrasikan ke kebijakan yang kita punya? Mengertikah kita tentang interaksi antara masyarakat dan ekosistem? Lagi-lagi tentang pengetahuan. Kemudian yang sekarang sedang banyak diangkat ya tentang nature-based solution misalnya. Apakah itu kira-kira bisa kita kontekstualisasikan di konteks Indonesia? Karena masyarakat kita semua sebenarnya sudah nature-based gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang pristine gitu, interaksi masyarakat dengan hutan, dengan ekosistem pesisir. Terus juga apakah kira-kira kita itu melihat atau memilih norma berdasarkan dari norma lingkungannya itu sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar soal konsep ekosentrism atau environmental rights seperti itu. Jadi melihat jadi bukan hanya soal meningkatkan social prosperity atau ekonomi, tetapi juga hak-hak dari lingkungan itu sendiri, dari ekosistem sendiri untuk thriving gitu ya, di luar influence dari manusia seperti itu. Dan yang kedua adalah kita punya instrumen, kita punya aktor, kita punya instrumen, institusi. Sepertinya yang tadi Bapak bilang juga sebelumnya, banyak undang-undang yang sudah ada regulasi. Tapi bagaimana kira-kira translasinya gitu ya, di tingkat lokal gitu, dari global sampai tingkat lokal gitu. Beberapa masalah mungkin yang perlu kita atasi sebelumnya adalah pengertian soal distribusi dari tanggung jawab, efektivitas dari regulasi, terus banyak juga sekarang penelitian berbicara soal self-governance, jadi masyarakat itu perlu meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola. Tetapi kalau sudah terblok oleh kepentingan politik dan juga power yang dipunyai oleh pemerintah nasional dan juga provinsi dan lokal gitu dari aktor yang lain yang lebih ke pemerintahan, itu sulit juga untuk istilahnya dependent atau relying on self governance gitu. Jadi apakah ini tugas masyarakat, apakah ini tugas pemerintah? Itu saya pikir diskusi soal itu sangat kurang gitu. Mungkin saya yang belum banyak melihat. Jadi mungkin Bapak Ibu ada ada tanggapan dan ada input. Konsep pluriverse misalnya dan juga participator ini sangat-sangat mendominasi ya kalau misalnya di proyek atau di penelitian. Tapi apakah efektif itu kalau kita bicara soal participatory itu? Apakah benar-benar participatory? Apakah benar-benar masyarakat itu inputnya itu digunakan? Is it a meaningful participation? Mungkin itu yang dari saya seperti itu. Nah, sedikit mungkin ini terakhir yang saya mau sampaikan adalah buku yang akan kami launching di bulan Januari, Februari. Mudah-mudahan Januari, tapi at the latest Februari seperti itu. Kami masih menunggu info dari Springer. Ini yang hasil kerjasama saya pikir yang sangat organik ya Mbak Laili ya. Saya menghubungi ko-editor semua untuk menanyakan komitmen bekerja sama mengedit buku ini, dan animonya sangat besar sekali. Saya ingat itu yang apply untuk seleksi abstrak itu sampai 70 kalau nggak salah. Tetapi yang bisa kami terima karena faktor limitasi dari Springer ya, itu hanya 25 chapter seperti itu. Nah, ini isinya more or less seperti ini. Jadi kita bicara tentang emerging concept dan perspektif. Beberapa saya sampaikan di depan juga dari beberapa sektor seperti itu, ekosistem, wetlands, land and forest,
urban climate, dan juga social and technological intervention gitu. Banyak penulis dari BRIN, dari LIPI, tapi juga banyak dari universitas-universitas lokal di Indonesia dan juga diaspora juga seperti saya yang berkolaborasi dengan peneliti dan researcher di Indonesia, afiliasinya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan, saya nggak tahu kira-kira kapan, tapi mungkin bisa kita organisasi ya nanti Mbak Laili untuk launching secara formal gitu bersama dengan teman-teman di BRIN, karena Mbak Laili adalah salah satu co-editornya juga. Ini beberapa references yang saya gunakan. Iya, gimana Mbak Laili? Iya, siap maksudnya untuk launching. Kita undang teman-teman dari yang menulis di ada Pak Dedi kan ya, ada politik, ekonomi, maksudnya bermacam-macam ini. Iya, kayaknya nggak dari berbagai ini ya Mbak, apa namanya, bidang ya. Saya kurang tahu secara institusi dipilah-pilah seperti apa di BRIN, tapi saya pikir ada berbagai apa namanya background gitu dari penulis. Mungkin ya bisa kita launching dari tingkat institusi gitu ya. Nanti bisa di-host di BRIN seperti itu, dan kita undang semua penulis untuk gabung via online kalau bisa. Nah, ini references-nya nanti saya mungkin bisa share slides-nya ke Bapak Ibu. Mungkin berguna gitu. Tapi selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak siapa, maaf? Mareta. Mbak Mareta, saya pikir Mbak Josephine, Mbak Mareta. Oh, Mbak Mareta panggilannya. Silakan Mbak Mareta. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya looking forward for discussion. Terima kasih Bu Anissa atas paparannya yang begitu menarik. Memang untuk ya Bu ya, karena bukan hanya mengenai lingkungan tapi juga sosial, ekonomi, kemudian juga bisa ke politik. Dan tadi saya juga menggarisbawahi bahwa aktor-aktor yang terlibat itu bukan hanya pemerintahan, namun juga ada masyarakat dan dari private sector. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada peserta, mungkin ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada, Bu, saya boleh menanyakan sesuatu, Bu. Silakan Mbak Mareta. Ya, terkait dengan tata kelola lingkungan ini, tadi ada case tadi mengenai Omnibus Law. Lalu juga kaitannya dengan bagaimana tata kelola pemerintahan, apakah lebih baik dengan sistem desentralisasi atau sentralisasi. Nah, ini terkait dengan Omnibus Law ini, Bu, kan sudah banyak perda yang dibatalkan ya Bu, ya sekitar 3.000 perda. Itu kemudian dibatalkan itu karena dianggap menghambat birokrasi dalam pengajuan investasi. Nah, itu menurut Ibu, apakah pembatalan perda ini sejalan dengan apakah itu akan menghambat dari tata kelola lingkungan ini atau seperti apa, Bu, ini? Ya, mungkin Mbak Mareta bisa share ke saya sedikit untuk perda-perda yang dibatalkan ini, kontennya apa ya? Seperti contohnya itu perda mengenai pertambangan, perda minerba. Kan kalau misalnya pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk menjalankan perda itu, dia bisa lebih mengetahui bagaimana jalannya pertambangan di daerahnya, apakah itu melanggar AMDAL atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya itu dibatalkan akan menjadi sentralisasi. Nah, itu bagaimana nanti pemerintah pusat bisa mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. Ya, itu saya pikir jadi challenge ya, Mbak Josephine, Mbak Mareta. Jadi memang yang saya baca ya dan yang saya obrolkan dengan beberapa expert di Indonesia yang fokus soal Omnibus Law ini sendiri, yaitu tentang apa namanya, simplifikasi birokrasi untuk izin investasi dan segala macam. Jadi kalau di kasus ini saya pikir
tergantung visi misi dan juga prinsip-prinsip yang diterapkan oleh pemerintahan lokal ya, regional dan lokal seperti itu. Jadi selalu kan dilemanya sentralisasi itu kurang demokratis dan tidak tidak melihat kira-kira kebutuhan lokal, pengetahuan lokal dan juga wewenang lokal seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada dilema soal kapasitas kalau kita bicara soal desentralisasi full ya seperti itu. Nah itu saya pikir yang tadi mungkin Pak ada komentar dari Pak Romandar itu tadi saya ingat tarik menarik itu ya. Jadi antara kepentingan pihak pusat dan juga pihak pihak daerah seperti itu. Saya pikir perlu adanya kombinasi intinya. Jadi bukan hanya soal omnibus law ya. Jadi kalau kita bicara soal sentralisasi desentralisasi itu bagaimana menyiapkan kapasitas di tingkat daerah itu sendiri gitu. Jadi apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh daerah? Apa sih yang kira-kira yang daerah inginkan kalau kita bicara soal tata kelola sumber daya gitu. Kemarin kalau nggak saya lihat ada berita yang heboh soal Bupati Meranti ya marah-marah dengan kementerian kementerian apa ya waktu itu? Keuangan, Bu, keuangan. Keuangan ya, iya. Saya pikir ya mungkin untuk fokusnya bukan lingkungan ya karena migas gitu ya. Migas kita lihat agak sedikit eksploratif. Tapi yang hal-hal seperti ini menurut saya yang menarik gitu untuk ya miris tapi juga menarik untuk dieksplor gitu. Kalau kita bicara soal penelitian ya, melihat beberapa lokasi atau daerah di mana adanya tarik-menarik itu sendiri perbedaan visi dari nasional dan juga daerah ketika bicara soal kepentingan lingkungan gitu. Dan dari situ bisa kita map misalnya apa kira-kira perbedaannya, bagaimana kira-kira menyeimbangkannya seperti itu. Tapi saya nggak tahu apa sih kira-kira. Nah, saya balik nanya nih ke Bapak Ibu di BRIN, apa sih kira-kira perkembangan dari Omnibus Law itu sendiri dan adakah inovasi-inovasi legal gitu untuk intinya mengurangi risiko dampak lingkungan yang besar dari simplifikasi birokrasi dan juga masuknya bermacam investasi dari luar gitu untuk yang sangat dipermudah gitu. Mungkin itu Mbak Mareta. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang bisa jawab pertanyaan saya kembali gitu. Iya, terima kasih Bu. Nanti mungkin ada peserta yang akan menanggapi lebih lanjut nih. Di kolom chat sudah ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dari Pak Agus Suntoro? Bagaimana konsep ekosida dan tanggung jawab hukum korporasi dalam jeratan pidana internasional dalam konteks pemulihan dan pertanggungjawaban akibat operasional perusahaan di berbagai negara yang melanggar lingkungan ekologis? Ya, ini pertanyaannya sangat sulit untuk saya jawab Pak Agus karena saya bukan ahli hukum ya, tapi secara umum saya dengar soal ecocide itu sendiri dan upaya untuk litigasi ya seperti itu. Saya pikir sekarang sudah banyak contoh-contoh. Saya tahu di negara-negara barat seperti itu. Kita bicara soal Shell dan berbagai korporasi multinasional yang lainnya gitu. Tapi to be honest, saya nggak tahu kira-kira kalau di Indonesia itu seperti apa. Karena lagi-lagi saya bukan ahli hukum ya, jadi saya tidak bisa menjawab. Mohon maaf Pak Agus. Mungkin yang lain bisa menjawab dari Bapak Ibu sebagai partisipan di sesi ini. Mungkin dari Bu Leli juga ingin menanggapi karena Bu Leli ini fokusnya ke hukum lingkungan juga ya Bu ya. Apa Mbak Mareta? Aduh, aku lagi di jalan nih. Enggak. Mengenai pertanyaan dari Pak Agus Suntoro mengenai konsep ekosida. Ekosida, hukum korporasi.
Aduh, kayaknya aku nggak itu tentang pidana internasional deh. Jadi aku belum pelajari tentang ekosida, tapi kayaknya sih belum ada sih di Indonesia yang ekosida ya. Atau Mas Agus berpikir bahwa memang ekosida ini sudah terjadi di Indonesia, karena mungkin kalau misalnya internasional, pidana internasional kan harus misalnya siapa mensu siapa, dan itu ke apa sih ya, yang tribunalnya ke internasional gitu, dan mungkin itu agak sulit gitu loh konteksnya untuk mungkin diterapkan. Atau kalau ini karena war gitu, kalau misalnya karena perang mungkin bisa maksudnya dengan perang ini perang misalnya perang Ukraina atau ini menghancurkan lingkungan dan sebagainya, mungkin itu bisa gitu. Cuman kalau misalnya ekosida yang lain aku nggak tahu gitu konteks itu gitu. Mungkin Mas Agus itu lagi memperjelas lagi. Itu mungkin ini dasar-dasarnya kali ya Mbak Leli, Mas Agus gitu. Apakah sudah ada gitu dasar hukum yang bisa digunakan untuk apa namanya litigasi soal masalah jadi apa kira-kira persepsi Indonesia untuk ecocide itu sendiri yang kira-kira bisa standar dari ecocide. Jadi kita bisa bilang suatu event atau suatu pembangunan atau proyek itu bisa apa namanya dikatakan sebagai ecocide gitu. Apa kira-kira kalau standarnya gitu? Saya juga belum pernah dengar. Kalau untuk istilahnya melanggar hak-hak masyarakat atau masyarakat tidak setuju soal proyek tertentu karena akan berdampak terhadap livelihood seperti itu saya dengar. Tapi kalau untuk lingkungan itu sendiri lagi-lagi ke konsep prinsip ekosentrisme itu ya saya belum pernah dengar di Indonesia. Mungkin menjadi potensi. Kalau kasus terdiri mungkin dulu pernah terjadi Bu di kasus Teluk Buyat itu di Maluku itu ya, yang pernah diadvokasi oleh teman-teman lingkungan juga di beberapa aktivis itu kan, artinya beberapa Newmont kalau nggak salah ya, Newmont atau bukan ya korporasinya itu kan sudah masuk ke wilayah pelanggaran lingkungan internasional, tetapi mungkin kali-kali nggak pernah ada memang secara kasustik dibawa ke pengadilan lingkungan begitu ya, secara ad hoc atau secara arbitrase gitu ya, nggak pernah ada. Tapi artinya di situ karena tadi kepentingan ekonomi dan politiknya itu lebih dominan daripada kepentingan lingkungan. Nah, itu kan terjadi faktanya secara musabab di situ. Nah, akhirnya memang serba dilematis lingkungan di secara nasional maupun global gitu ya. Itu dilematisnya di situ. Jadi antara kepentingan ekonomi dan politik di situ, artinya lingkungan menjadi korbankan, akhirnya dikorbankan. Tidak sampai tuntas mencapai sebuah hal yang ini. Tetapi sebetulnya saja, jangankan di tingkat yang ini, artinya mungkin arbitrase, mungkin apa di situ, mungkin apa yang namanya ya bisa saja sebagai gagasan bisa menjadikan dalam kasus tertentu selain tadi katakan Bu Leli perang misalkan yang merusak lingkungan gitu, atau mungkin lingkungan yang lebih luas misalkan kebakaran hutan misalkan, kita di Indonesia kan banyak kebakaran hutan tuh. Tapi selama ini kan secara hukum nggak pernah dibahas kan, walaupun berhektar-hektar habis gitu hutan gitu. Walaupun kita mungkin udah tidak lagi menjadi paru-paru dunia, mungkin sekarang sudah paru-parunya sudah kena penyakit tuh dunia itu ya, karena banyak kebakaran Kalimantan di mana. Bagi saya sih paru-paru dunia sudah nggak relevan lagi, bahkan bagi Indonesia karena hutannya banyak yang terbakar di situ. Mungkin ya kalau saya belum punya data yang lengkap gitu, tapi artinya banyak hutan yang lengkap itu artinya kan bisa saja secara internasional karena kita sudah meratifikasi undang-undang ECOSOC gitu ya, secara hukum lingkungan gitu ya, bisa saja. Tetapi artinya kan itu butuh tadi mungkin tantangan dan kolaborasi society gitu ya, society environment tadi yang lebih jelas gitu. Tapi selama ini kan kolaborasinya mungkin terpotong-potong.
Ya mungkin salah satunya itu BRIN tuh bisa menjadi gagasan juga, karena selain atau memberikan sebuah edukasi lingkungan yang tepat gitu, juga perlu juga menjadi sebagai acuan di dalam melindungi lingkungan itu sendiri. Barangkali itu saja sebagai tambahan, Bu. Makasih Pak Rumandar. Ya saya sepakat, apa namanya, terlalu besar untuk apa namanya, interest ke development ya. Itu mungkin bukan hanya negara kita tapi negara-negara yang lain juga. Kalau saya ingat dulu mungkin bukan COP yang ini tapi COP yang sebelumnya gitu. Soal apa namanya, net zero ya, ada itu juga perbincangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, bahwa ya Indonesia ini masih butuh ekstraksi sumber daya alam untuk menghidupi masyarakat gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga lingkungan. Jadi mungkin dilema-dilema seperti ini yang sulit itu. Apalagi kalau kita bicara soal litigasi seperti itu. Nah, ya saya balik ke Mbak Mareta, mungkin ada beberapa chat juga di barusan, ada 2 dari Pak Agus dan Pak. Iya, sepertinya ada pertanyaan lanjutan dari Pak Agus. Mungkin Pak Agus ingin menanyakan langsung atau? Bacakan saja, Mbak. Oh ya, ya. Ini terkait dengan subsidi energi, ada kewajiban menuju energi bersih, kira-kira rumusan subsidi yang tepat seperti apa? Kemudian keseimbangan antara tanggung jawab penyediaan energi agar keterjangkauan bisa dilakukan dan satu sisi menuju ramah lingkungan. Saya dengar Mbak Laili mungkin mau bicara soal sesuatu, enggak ya? Oke. Ya untuk subsidi ini sendiri ini juga masalah ya. Kalau kita lihat negara Barat itu masih fokusnya ke penekanan harga gitu ya, inovasi, bagaimana punya banyak opsi untuk energi terbarukan, energi bersih, clean energy. Itu di EU itu sendiri juga sudah ada apa namanya, framework regional untuk menuju ke arah sana gitu ya. Tapi saya pikir kalau dibawa ke konteks Indonesia ini lebih kompleks ya, karena bukan hanya soal inventing the innovation, tapi juga lagi-lagi bagaimana kira-kira masyarakat, saya bilang masyarakat luas ya, bukan hanya tingkat apa namanya, tingkat-tingkat tertentu misalnya yang ekonominya lebih tinggi seperti itu, untuk bisa menjangkau gitu. Dan ini PR menurut saya buat pemerintah untuk apa namanya, menyusun kira-kira subsidi energi yang lebih balance gitu. Jadi di satu sisi juga mendorong perkembangan teknologinya, dan itu saya tahu sudah banyak fokus ke arah sana ya, kerjasama dengan perusahaan internasional misalnya. Kalau untuk sektor mobilitas mungkin sudah lebih advance ya. Kita lihat, saya terakhir pulang ke Jakarta sudah banyak mobil-mobil elektrik seperti itu. Tapi ini kan jangkauannya yang tingkat ekonomi atas gitu ya. Untuk yang masyarakat kita dari menengah ke bawah itu masih sulit saya pikir untuk mengakses ini sendiri. Jadi ya solusinya mungkin lebih ke arah ya bagaimana bisa memperkenalkan energi besi ini dari sisi yang lebih modest gitu ya, lebih ramah masyarakat gitu. Mungkin dengan proyek-proyek kecil yang fokus terhadap salah satu komunitas seperti itu mungkin bisa lebih bekerja dengan efektif gitu menurut saya. Itu dari saya untuk pertanyaan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Anissa. Saya juga mungkin sharing sedikit. Untuk subsidi energi misalnya seperti biogas itu sudah banyak saat ini. Seperti contohnya kemarin sempat ke Provinsi NTB, di sana beberapa desa sudah diberikan biogas secara gratis oleh pemerintah, dan di sana juga ada kerjasama dengan LSM seperti Yayasan Rumah Energi. Jadi untuk subsidi energi sebenarnya sudah berjalan. Cuman memang belum maksimal dikarenakan terkendala anggaran seperti itu. Scaling up-nya jadi ya Mbak Mareta ya?
Ya, karena untuk misalnya untuk penggunaan biogas itu kan membutuhkan biaya yang cukup tinggi ya Bu ya. Iya. Iya. Dan mungkin untuk subsidi bisa diadakan sepanjang survei. Jadi yang diberikan subsidi hanya untuk yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian untuk yang ke atas dia bisa membeli biogas sendiri gitu. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari kolom chat juga Bu. Seberapa jauh Indonesia sudah mengadop semua konvensi internasional seperti KTT, Protokol Kyoto, COP, dan lain-lain terkait kematian Indonesia? Iya. Ya, saya pikir trennya belum tercapai ya, Pak. Jadi kalau saya fokusnya ke dua framework yang saya memang teliti sendiri gitu ya. Di Paris Agreement, 3 Paris Agreement, Sendai Framework, sama SDGs. Mungkin untuk Sendai Framework masih agak sedikit lebih baik karena ada fokus institusi yang hosting misalnya seperti BNPB gitu ya. Kalau untuk Sustainable Development karena memang intersektor gitu ya dan berbagai institusi terkait gitu, semuanya terkait tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi permasalahannya adalah tracking dan sinergi itu sendiri. Kalau untuk Paris Agreement mungkin yang banyak masih harus dilakukan adalah soal mitigasi dan ya adaptasi juga karena kita bicara soal bencana dan impact dari climate change itu sendiri. Tapi potensinya besar menurut saya untuk bisa advance. Hanya saja syaratnya adalah yaitu political will menurut saya. Jadi apa sih prioritas atau norma-norma prinsip yang diambil gitu? Bisa nggak kita melakukan sinergisasi? Apakah itu wording bukan sih? Sinergi antara kepentingan nasional dan juga kepentingan internasional. Jadi membuat window of opportunity gitu dari framework yang ada, bukan semacam push atau istilahnya external push dari tingkat internasional ke nasional, tapi penyeimbangan antara interest nasional dan internasional itu sendiri. Secara global 2030 untuk sustainable development itu sangat sulit, jadi termasuk Indonesia di dalamnya tentunya. Untuk Paris Agreement itu sendiri juga sudah kurang kepercayaannya bahwa pada tahun 2030 kita bisa menekan pemanasan di 1,5 derajat ya. Tapi selalu pertanyaannya, apa goal selanjutnya kalau kita sudah melampaui 1,5 gitu ya? Itu harusnya bisa dilihat 1,51 gitu ya, 1,5001 misalnya seperti itu. Nah itu translasinya masih belum bisa dilihat pada saat ini. Jadi apa kira-kira sikap Indonesia gitu. Jadi dilihat dari reporting national determined contribution dan segala macam, itu sepertinya masih kurang performanya seperti itu. Kembalikan ke Mbak Marita. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana optimalisasi pendanaan CSR bagi lingkungan di Indonesia? Ya, ini kebetulan saya lagi penelitian bersama mahasiswa soal sustainability reporting di Eropa gitu ya. Mereka sedang beberapa minggu yang lalu sebenarnya adopsi semacam framework untuk sustainable reporting bagi korporasi, CSRD namanya. Tapi fokusnya ke big company gitu ya, belum fokus ke small medium enterprise. Saya nggak tahu kira-kira perkembangan di Indonesia seperti apa soal sustainability reporting ini sendiri, karena secara umum itu masih dilihat sebagai check the box exercise gitu ya. Apalagi kalau kita lihat korporasi besar multinasional seperti itu. Kalau pertanyaannya data science, bagaimana kira-kira bisa mendapatkan data dari korporasi,
Saya pikir ini lebih ke arah fokus ke partnership itu ya. Jadi maksudnya awareness dari korporasi itu pertama apakah sudah ada, kedua dilihatnya misalnya sudah ada itu the real motivation-nya itu seperti apa ya. Pasti kalau kooperasi ekonomi ya, tetapi balancing antara ekonomi dan juga tanggung jawab lingkungan itu bisa dilihat dari situ ya. Jadi kira-kira adakah support institusi yang secara kolektif untuk meningkatkan awareness, kemudian juga partnership. Saya pikir institusi seperti BRIN dan juga universitas-universitas gitu ya, mungkin ada potensi juga untuk bekerja sama dengan korporasi. Tapi lagi-lagi yaitu motif ekonomi, motif politik is on the way gitu ya dari penelitian semacam ini. Tapi mungkin bisa menjadi salah satu agenda di masa depan seperti itu. Mbak Mareta? Ya, terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Aji. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam environment governance? Apakah ada imbangan antara intra atau intergenerational justice? Iya, mungkin Mas Aji tadi juga udah raise hand ya, mungkin mau bertanya sendiri untuk bisa elaborasi pertanyaannya lebih jelas seperti itu. Apakah Mas Aji mau tahu soal konsep akuntabilitas dan transparansi atau seperti apa? Atau mungkin belum bisa unmute seperti itu. Kalau gitu saya coba jawab seadanya ya Mas Aji ya. Tadi mungkin bisa dilihat dari slide saya kalau akuntabilitas dan juga transparansi itu menjadi salah satu kunci dari good governance ya. Jadi kita lihat bagaimana kira-kira akuntabilitas dari aktor-aktor yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Setiap konteks berbeda tentunya tingkat akuntabilitas yang diperlukan gitu dari pihak mana. Seperti kalau untuk Indonesia pastinya masih banyak dari pihak national government, regional governance, government actor seperti itu. Dan juga mungkin private corporation tadi itu sendiri. Dan ya transparansi mengenai proses-proses ya. Jadi apa kira-kira yang sudah dilakukan kalau kita lihat dari konsep governance itu sendiri. Jadi kira-kira interaksi antara aktor seperti apa untuk mencapai tujuan-tujuan lingkungan yang sudah dirumuskan di awal gitu. Kemudian juga instrumen atau regulasi dan juga financial instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan itu sendiri, dan kira-kira aksinya seperti apa, implementasinya seperti apa. Jadi transparansi tidak hanya dilihat dari objective and outcomes, tapi juga interaksi antara berbagai aktor dan juga dinamika antara aktor seperti itu. Kita lihat isu inclusiveness, participation itu juga salah satu aspek yang penting kalau kita bicara tentang transparansi. Untuk intra atau intergenerational justice, ya ini konsep yang sangat high level ya. Jadi kita lihat kalau misalnya tadi konsep tipping points itu sendiri, bagaimana kira-kira generasi kita ini menjaga lingkungan untuk tidak melampaui tipping points atau mungkin planetary boundaries ya, jadi limit-limit dari daya tahan dari lingkungan itu. Jadi generasi di masa mendatang itu bisa menikmati juga sumber daya tentunya dengan kapasitas yang tidak merusak lingkungan seperti itu. Nah, itu secara konsep, tapi saya kurang tahu apakah Mas Aji lebih bertanya soal empiris atau konsep gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit pertanyaannya, Mas Aji. Iya, boleh. Tapi Bu Marita respon dikit. Bu Anissa,
pertanyaannya memang imbangan antara intra dan intergenerasional. Namun ditarik ke bentuk akuntabilitas, tadi tarikannya ke konsep partisipasi hingga akuntabilitas dan transparansi dalam proses. Namun dalam bentuk yang lebih real, praktik pemerintahan terutama yang terjadi di Indonesia itu akuntabilitas dan transparansinya belum bisa mengontrol sejauh adanya konflik kepentingan. Itu terlihat dalam beberapa praktek, entah itu konteksnya lingkungan, pemerintah daerah, atau tolak tarik di situlah. Ternyata banyak tolak tarik dalam konflik kepentingan oleh pejabat dan itu nggak ada respon dan kerangka hukum yang mengaturnya. Nah, dalam konteks environment governance seperti ini, apa ada best practice dan kemudian skema untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Itu Bu Anissa, terima kasih. Iya, jadi mungkin mekanisme pertanggungjawaban dari pemerintahan itu seperti apa ya? Maksudnya kita lihat goal-goal dokumen-dokumen kebijakan, misalnya soal RPJMD, RPJMN, terus juga bagaimana kira-kira tracking atau men-trace objektif atau goal-goal yang sifatnya lebih jangka panjang gitu. Nah itu mungkin PR-nya di Indonesia itu ya. Saya juga nggak bilang hanya Indonesia, tapi juga banyak negara yang lain. Apalagi kalau di Eropa misalnya konteksnya lebih isu transparansi dan akuntabilitas itu lebih ke arah masalah lingkungan yang sifatnya transboundary gitu. Misalnya delta di wilayah Eropa karena administrasinya terbagi di beberapa negara. Nah itu sangat sulit untuk istilahnya tracking akuntabilitas dan juga transparansi. Jadi saya pikir kita sudah ada mekanisme. Kalau untuk hukum, ranah hukum saya kurang tahu seperti apa. Tapi mekanisme pertanggungjawaban ini mesti diseimbangkan dengan dengan visi jangka panjang itu menurut saya. Dan ini yang masih sulit karena misalnya kalau kita lihat political cycle di Indonesia yang sangat singkat gitu ya, dan semua tentang elektabilitas gitu di masa mendatang, itu jadi sulit untuk bicara soal long term vision seperti itu, karena nanti ganti lagi pemerintahannya misalnya, interestnya beda lagi, dan ini tentang performa yang bisa dilihat daripada yang tidak bisa dilihat seperti objektif jangka panjang seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mas Aji. Baik, terima kasih banyak Bu Nisa. Tapi gini Bu, RPJM sama RPJP Indonesia habis tahun 2025 loh. Dan itu tidak pernah ada penggantinya pasca tidak adanya GBHN kan. Kalau dulu GBHN kan dibuat sebelumnya oleh beberapa oleh legislasi dan beberapa kepemerintahan, termasuk masyarakat society tadi. Nah, artinya di Indonesia kan habis. Terus visi Nusantara 21 itu juga habis 2024. Jadi artinya kita belum punya dokumen apapun sejak 2004-2005 ke depan. Itu dalam sebuah kekeosan kebijakan menurut saya. Karena di situ sudah tidak ada itu kan. Pemilu baru dilaksanakan 2024, itu belum ada dokumen. Walaupun ada visi 2024-45 itu kan baru hanya dimiliki oleh masyarakat, belum dokumentasi yang dilegalkan. Baik secara konteks itu kebijakan saya sisi kebijakan hukum ya di kita. Yang saya ketahui ya di undang-undang tentang RPJM sama RPJP itu habis 2025 dan itu belum ada dokumen pengganti. Itu yang pertama. Terus kedua visi Nusantara 21 sudah habis kan. Kita hanya ya paling mengandalkan dari sisi kebijakan makro gitu ya. Dari sisi hukum pengendaliannya begitu. Visi Indonesia 45 ya, walaupun mungkin saya nggak sepakat dengan visi Indonesia 45 ya, karena kan kalau saya sisi istilah Indonesia udah nggak tepat gitu yang ada gitu. Itu aja sebagai tambahan barangkali Bu atau refleksi gitu ya. Terima kasih Pak Romandar, saya malah dapat ilmu jadinya. Iya, saya pikir ya itu tadi kalau ditarik ke arah makro ya, ini menjadi danger, ini menjadi bahaya karena politik
kepentingan akan masuk di situ kalau menurut saya. Tapi saya nggak tahu kira-kira possibility untuk prosedural ya seperti apa untuk mengganti apa namanya atau mereplace atau melanjutkan kebijakan itu sendiri gitu di Indonesia. Tapi saya baru dengar ini dan itu cukup mengkhawatirkan menurut saya. Kasih Pak Romanda. Mungkin kembali ke Mbak Marita. Baik, terima kasih Bu Anissa. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Bu di kolom chat. Ya, mungkin Bu sedikit terakhir dari saya. Apakah bisa Bu untuk kita langsung masuk ke studi kasus nih, misalnya untuk tadi mengenai transparansi itu kan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita masukkannya ke dalam kasus nih tanggung jawab korporasi. Nah, untuk di Indonesia ini kan Bu ya, tanggung jawab korporasi itu bersifat sukarela, jadi belum Mbak Marita berhenti. Apakah cuma saya? Sepertinya Mbak Maritanya. Oh, aku Oke. Iya. Iya, Bu. Sedangkan kalau di luar negeri itu kan untuk CSR itu sudah wajib. Nah, apakah mungkin partisipasi itu harus dilakukan jadi supaya masyarakat ini bisa memberikan masukan bahwa penting loh untuk CSR ini dimasukkan ke dalam aturan, misalnya aturan koperasi 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu bagaimana dengan di luar negeri, Bu? Bagaimana prosesnya sampai kewajiban CSR itu diwajibkan untuk perusahaan? Mungkin itu saja, Bu. Iya, terima kasih pertanyaan Mbak Marita. Jadi ini saya coba masukkan ke chat ya. Ini ada namanya Company Reporting Sustainability Reporting Directive yang di European Union. Tapi walaupun mereka sudah ada directive seperti ini dan ini cukup baru ya gitu ya untuk menekan korporasi untuk meningkatkan praktek-praktek keberlanjutan gitu. Dan salah satunya juga ada ada aspek mengenai participatory. Kalau misalnya di Indonesia belum ada, saya pikir sulit untuk relying atau hanya mengandalkan keaktifan masyarakat seperti itu. Karena kalau kita lihat power imbalance-nya sangat besar gitu. Jadi peran pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting gitu. Jadi kira-kira membuat sustainability reporting ini menjadi wajib itu apakah bisa secara prosedur gitu dan tahapnya seperti apa. Karena kalau kita lihat korporasi kan nggak hanya korporasi besar tapi juga korporasi bisnis-bisnis yang tingkat menengah dan kecil, dan kalau kita lihat soal sustainability reporting itu ya harus berbeda gitu dari jika levelnya berbeda, jadi big corporation vis-a-vis small medium enterprise seperti itu. Kalau di Indonesia saya pikir challenge-nya tentunya lebih besar karena dari sisi prinsip-prinsip lingkungan saja secara umum masih belum dipakai gitu ya. Tadi kita bicara soal litigasi, kita bicara soal kepentingan pembangunan. Jadi kalau itu belum ada dasarnya, mungkin akan sulit gitu untuk mendorong korporasi gitu. Dan celahnya mungkin lebih ke arah kewenangan yang bisa digunakan baik dari kewenangan nasional ataupun kewenangan di tingkat daerah seperti itu. Dari aktivis lingkungan misalnya kewenangannya apa, tapi saya pikir kalau kita mau bicara soal perubahan yang sifatnya sistemis, itu sulit untuk hanya mengandalkan salah satu exercise dari power atau kewenangan salah satu aktor itu. Tapi ya ini juga salah satu potensi yang besar ya kalau kita lihat sumber-sumber
aktivitas yang merusak lingkungan ya, kebanyakan juga dari korporasi seperti itu. Itu mungkin dari saya, Mbak Mareta. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.30, sudah waktunya kita akhiri guest lecture pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Anissa yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kami terkait tata kelola lingkungan oleh pemerintah di Indonesia. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertahan hingga akhir acara ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bermanfaat. Saya selaku moderator dan mewakili tim guest lecture pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan sampai berjumpa di guest lecture edisi berikutnya. Terima kasih Bu Mareta. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu.